Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba tabsiratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul arbab, alladzi khada'at li khadamatir riqab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila khairi ummatin bi afdhalil kitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil anjab. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ahbab, inni usikum bi taqwallahil wahhab. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Zat yang terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, kesehatan, kedamaian yang senantiasa menyelimuti kita adalah bukti kasih sayangnya yang tiada tara. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran dan suri teladan sepanjang zaman. Mari untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rawat dan kita tingkatkan ketakwaan itu dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintahnya dengan penuh keikhlasan, serta menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Ketakwaan tidak hanya ucapan di lisan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku dan perbuatan. Dengan takwa, maka hati akan menjadi tenang, langkah hidup menjadi terarah, dan pertolongan Allah senantiasa dekat dalam setiap keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersama merenungkan salah satu peristiwa dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini tidak hanya sebatas sejarah saja, tetapi perjalanan spiritual yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim jilid 5 halaman 43, setiap ayat yang diawali dengan lafal tasbih subhana sebagaimana awal ayat tadi menjadi isyarat bahwa peristiwa yang akan diceritakan sesudahnya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan melampaui nalar akal manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual yang penuh hikmah
hikmah di dalamnya. Namun, mari kita renungkan bersama bahwa sebelum Allah memperjalankan Rasulnya ini, terdapat berbagai bentuk ujian dan penderitaan yang sangat berat dari kaum Quraisy yang datang menghampiri Rasulullah. Cacian, penolakan, dan kekerasan terus ada dalam perjalanan dakwahnya. Bahkan salah satu ujian yang paling menyakitkan adalah ketika beliau Rasulullah pergi ke daerah Taif dengan harapan akan mendapatkan sambutan dan dukungan, namun justru diusir dan dilempari batu hingga tubuhnya terluka dan berdarah. Tidak hanya itu, kesedihan Rasulullah semakin bertambah ketika pamannya yang bernama Abu Thalib yang senantiasa mendukung dan melindunginya dari gangguan kaum Quraisy wafat. Selang 2 bulan kemudian, istri tercintanya yang bernama Khadijah juga berpulang ke rahmatullah. Dalam kondisi yang sangat lemah ini, Rasulullah kemudian menampakkan puncak penghambaan dirinya kepada Allah dengan berdoa, dengan kerendahan hatinya, mengadukan kelemahan dirinya, memohon pertolongan dan menyerahkan sepenuhnya keadaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu datanglah penghormatan dari Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jalan penghambaan tidak pernah lepas dari ujian. Justru semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, semakin berat pula ujian yang harus ia lalui. Rasulullah telah memberi teladan nyata bahwa segala ujian hidup bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan seringkali merupakan tanda cinta darinya. Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa setelah kesabaran yang panjang, Allah menghadirkan pertolongannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Setelah manusia menyakiti dan menolak, Allah sendiri yang memuliakan dan menenangkan hati kekasihnya. Inilah sunnatullah yang harus kita yakini, bahwa kesulitan tidak pernah datang sendirian, tetapi selalu membawa harapan. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi ujian hidup berupa kegagalan atau penolakan, janganlah kita berputus asa. Jadikanlah penghambaan kepada Allah sebagai sandaran utama. Perbanyak doa, perkuat sujud, dan perkokoh kesabaran. Sebab pertolongan Allah akan senantiasa datang kepada mereka yang paling jujur dalam penghambaan. Demikianlah tentang ujian, penghambaan, dan anugerah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Semoga melalui khutbah ini mampu menjadi perantara menambah keimanan, menguatkan kesabaran, dan meneguhkan hati kita untuk senantiasa istiqomah dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai dan dimuliakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur